Sobat Kimia, setelah kita mengetahui cara menghitung pH asam dan basa kuat, selanjutnya kita akan menghitung pH asam dan basa lemah. Sebelum menghitung pH asam lemah, kita harus tahu dulu, apa saja senyawa yang termasuk ke dalam asam lemah. Nah sobat, di sini ada 5 senyawa yang termasuk ke dalam asam lemah. Yang pertama, asam fluorida. Yang kedua, asam asetat. Yang ketiga, asam sulfida. Yang keempat, asam sianida. Dan yang kelima, asam karbonat. Nah, bagaimana cara menghitung pH-nya? Ada 2 rumus yang bisa kita gunakan ya sobat. Yang pertama, konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma. Yang kedua, konsentrasi H+ sama dengan alfa dikali Ma, di mana Ka adalah tetapan asam. Sedangkan alfa adalah derajat ionisasi. Nah, karena rumusnya sama-sama konsentrasi H+, maka 2 rumus ini bisa kita gabung, menjadi akar Ka dikali Ma, sama dengan alfa dikali Ma. Kalau kita kuadratkan keduanya, maka akarnya hilang, berubah menjadi Ka dikali Ma sama dengan alfa pangkat 2 dikali Ma pangkat 2. Kemudian, Ma-nya kita coret. Sisi kiri habis, sisi kanan masih 1. Maka rumusnya menjadi Ka sama dengan alfa pangkat 2 dikali Ma. Selanjutnya, jika kita ingin menghitung pH basa lemah, kita harus tahu senyawa apa saja yang termasuk ke dalam basa lemah. Contohnya yaitu amonium hidroksida, besi hidroksida, aluminium hidroksida, dan seng hidroksida. Karena ini basa lemah, maka rumusnya adalah konsentrasi OH- sama dengan akar Kb dikali Mb sama seperti asam lemah. Ada juga rumus keduanya yaitu konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb. Kalau kita gabung seperti rumus asam lemah, maka menjadi Kb sama dengan alfa pangkat 2 dikali Mb, bedanya kalau asam Ka, sedangkan basa Kb. Selanjutnya, kita akan coba menyelesaikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, tentukan pH larutan asam fluorida dan 0,01 m, dengan Ka sama dengan 4 kali 10 pangkat min 4. Karena yang diketahui adalah Ka dan Ma, jadi, kita menggunakan rumus asam lemah yang ini, kemudian kita masukkan nilai yang diketahui ke dalam rumus, konsentrasi H+ sama dengan akar 4 kali 10 pangkat min 4, dikali 10 pangkat min 2, sama dengan akar 4, kali 10 pangkat min 6. Kenapa min 6? Karena pangkatnya dijumlahkan, akar dari 4 kali 10 pangkat min 6 adalah 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, sudah didapatkan konsentrasi H+-nya, kemudian, kita hitung pH-nya dengan dilogkan, maka menjadi 3 min log 2. Contoh soal kedua, tentukan pH larutan aluminium hidroksida 0,1 m, dengan derajat ionisasinya 0,01. Nah, kita lihat dulu senyawanya apa. Karena ada OH-nya maka ini adalah basa, kemudian basa kuat atau lemah. Karena ada alfanya, maka ini adalah basa lemah. Jadi, kita bisa gunakan rumus ini, konsentrasi OH- sama dengan alfa dikali Mb. Karena alfa atau derajat ionisasinya 0,01 maka diubah menjadi 10 pangkat min 2, sedangkan Mb-nya 0,1 diubah jadi 10 pangkat min 1. Kita masukkan nilainya, konsentrasi OH- sama dengan 10 pangkat min 2, dikali 10 pangkat min 1. Hasilnya adalah 10 pangkat min 3. Nah, sudah didapatkan konsentrasi OH-nya. Kita cari pOH-nya terlebih dahulu. Kita logkan menjadi min log 10 pangkat min 3. pOH sama dengan 3. Kemudian, pH sama dengan 14 dikurang pOH, jadi didapatkan pOH-nya sama dengan 11. Contoh soal ketiga, berapakah massa asam asetat yang diperlukan untuk membuat 100 ml larutan asam asetat, jika Ka-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dengan pH-nya 3. Diketahui ARC adalah 12, H1 dan O16. Karena pH-nya 3, maka konsentrasi H+-nya adalah 10 pangkat min 3. Nah, kita gunakan rumus ini. Konsentrasi H+ sama dengan akar Ka dikali Ma, masukkan nilainya, konsentrasi H+-nya tadi diketahui 10 pangkat min 3, Ka-nya 2 kali 10 pangkat min 4. Nah, karena yang dicari masanya, maka rumusnya perhitungan jadi, 10 pangkat min 3 sama dengan
Akar 2 kali 10 pangkat min 4 dikali MA. Selanjutnya, kedua sisinya kita kuadratkan. Menjadi 10 pangkat min 6 sama dengan, akarnya hilang menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 dikali MA. Kemudian, MA-nya kita pindah ke sisi kiri. Menjadi, MA sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 dibagi 2 kali 10 pangkat min 4. 1 bagi 2 adalah 0,5 atau 5 kali 10 pangkat min 1, sedangkan 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 4 menjadi 10 pangkat min 2. Jadi MA sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3, dengan satuan molaritas atau M. Karena yang dicari masanya, maka kita gunakan rumus. M sama dengan gram dibagi MR, dikali 1000 dibagi volume. Kita masukkan nilai yang sudah ada. 5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan gram dibagi 60, dikali 1000 dibagi 100. 1000 bagi 100 sama dengan 10, kemudian 10 dicoret dengan 60 sisa 6. Menjadi, gram sama dengan 5 kali 10 pangkat min 3, dikali 6. Gram sama dengan 30 kali 10 pangkat min 3. Maka, didapatkan masanya sama dengan 0,03 gram. Udah selesai nih, gimana pendapat kalian sobat? Kimia mudah bukan? Kimia tidak menakutkan, kimia menyenangkan. Terima kasih sudah menyimak, dan sampai jumpa.